Unjuk rasa mahasiswa berujung ricuh. Seorang satpam Kejaksaan Negeri Kota Palopo, Sulawesi Selatan tewas akibat tertimpa pagar. Polri akan ungkap data di dalam rekaman CCTV yang ditemukan di lokasi tewasnya Brigadir Yosua. Padahal sebelumnya, Kapolres Metro Jakarta Selatan menyebut CCTV rusak 2 pekan sebelum kejadian. Mengaku terlilit utang, seorang perempuan tega menjual bayi yang masih keponakannya sendiri seharga 30 juta rupiah. Halo, selamat sore saudara. Indonesia Update kembali hadir ke hadapan Anda. Selain 3 sorotan utama tadi, selama 60 menit ke depan, kami juga menghadirkan beragam sorotan lain dari berbagai daerah. Bersama saya, Jihan Novita. Inilah Indonesia Update selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awali informasi pertama, saudara. Seorang preman menghadang dan mendobrak mobil yang tengah melintas di jalan di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Pengemudi mobil dan 2 anaknya sontak berteriak histeris. Aksi premanisme terjadi di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Seorang pemuda yang sedang membonceng rekannya turun dari motor dan mendatangi sebuah mobil yang dikendarai perempuan yang membawa 2 anaknya. Pria ini bahkan beberapa kali mendobrak mobil milik korban hingga menyebabkan 2 anak yang berada di dalam mobil berteriak ketakutan. Setelah mendapatkan laporan atas kejadian ini, Satreskrim Polres Malang langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku. Pelaku ditangkap di daerah Blitar setelah melakukan 3 hari pengejaran. Pelaku nekat melakukan aksi premanisme jalanan ini karena dalam kondisi mabuk. Pelaku emosi karena merasa dihalang-halangi oleh mobil milik korban saat mengendarai motor di lokasi kejadian. Jadi tolong ada sepeda motor yang dikendarai oleh saudara AH itu nampak kesal dan kemudian mendahului mobil itu, meminta mobil itu untuk berhenti, dihadang mobil itu. Nah, kemudian melakukan pemukulan terhadap badan mobil dan memaki pengendara, seorang ibu dan 2 orang anak. Berikutnya kita ke Jakarta, saudara. 4 rumah warga di kawasan padat penduduk Jalan Kebon Jahe, Gambir, Jakarta Pusat hangus terbakar. Api dengan cepat menghanguskan 4 rumah warga di kawasan padat penduduk di Jalan Kebon Jahe, Gambir, Jakarta Pusat. Ditambah angin kencang dan bahan bangunan yang mudah terbakar, warga yang panik pun langsung berusaha memadamkan api. Naik truk, ada asap keluar, bakaran, ada api. Saya bangun semua saudara saya. Seorang perempuan lansia dievakuasi petugas karena masih berada di dalam rumahnya saat api berkobar hebat. Menurut petugas, api pertama kali muncul dari dalam kamar salah satu rumah warga yang kemudian menjalar ke bagian rumah warga lain. Dugaan sementara kebakaran akibat hubungan arus pendek listrik. Sudah melaksanakan, ternyata nyampe situ api sudah besar. Ya, awal mula dari
kamar yang kosong ditinggalkan oleh penghuninya. Dugaan sementara kita belum pastikan apakah itu listrik atau yang lain, kita belum bisa menyimpulkan karena itu ada ruangan kamar kosong, awal mulanya dari situ. Saudara, puluhan anggota TNI terlibat keributan dengan sopir angkot di Jalan Raya Sukabumi, Bogor, Jawa Barat. Keributan dipicu saat kendaraan dan unit 310 Kidang Kencana diserempet angkot, dan kini kedua pihak telah berdamai. Puluhan anggota TNI turun dari truk saat kendaraan dan Yonif 310 Kidang Kencana diserempet angkot di Cicurug, Sukabumi, Jawa Barat pada 16 Juli lalu. Kejadian bermula saat Komandan Yonif 310, Mayor Yudi Haryanto, hendak pulang dari Jakarta menuju markas Yonif 310 di Cikembar, Sukabumi dengan menggunakan mobil pribadi. Saat akan masuk SPBU Ongkrak, tiba-tiba dari arah berlawanan datang angkot menerobos dan menghalangi laju kendaraan dan Yonif 310 Kidang Kencana. Hingga akhirnya terjadi perkelahian antara salah satu prajurit dan juga sopir angkot. Dan Yonif sempat melerai dan menghentikan perkelahian, namun ia mendapat serangan dari sopir angkot lain. Sebenarnya kalau dibilang pengeroyokan juga bukan ya Pak ya. Jadi itu semuanya terjadi spontanitas gitu. Namanya di lapangan ya kan. Kemudian terjadi kesalahpahaman ya kan, kemudian terjadi cekcok ya kan. Tapi saat itu oleh Komandan Batalion, dalam hal ini Komandan Batalion 310 yang langsung berada di lapangan, itu sudah langsung dikendalikan dan meminta ke anak buahnya untuk kembali karena masalahnya sudah selesai. Para sopir angkot di Sukabumi pun meminta maaf kepada TNI atas insiden bentrokan yang terjadi beberapa waktu lalu. Permintaan maaf itu dilakukan di Makodim 0607 Kota Sukabumi. Atas nama rekan-rekan memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada institusi TNI atas kejadian yang tidak diinginkan, atas terucapnya mungkin kata-kata yang tidak berkenan dari oknum pengemudi angkutan kota. Kasus perkelahian antara TNI dan sopir angkot sudah diselesaikan secara kekeluargaan dan kedua pihak sudah berdamai. Suasana di lokasi kejadian pun sudah kondusif dan kembali normal. Andreas Mukhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Yang juga menjadi sorotan, saudara, satu korban meninggal dalam tragedi kecelakaan truk Pertamina di lampu lalu lintas CBD Transyogi teridentifikasi. Pemerintah Kota Bekasi menyebut penutupan lampu lalu lintas CBD Transyogi tunggu hasil audit jalan. Tim dokter Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur mengidentifikasi satu jenazah korban kecelakaan maut truk Pertamina di lampu lalu lintas CBD Transyogi Jati Sampurna, Bekasi, Jawa Barat. Korban diketahui bernama Sintong Hutapea. Sintong merupakan korban terakhir yang teridentifikasi oleh tim dokter Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sintong dimakamkan 1 liang lahat bersama istri dan anaknya di tempat pemakaman umum Menteng Pulo, Jakarta Selatan. Suasana duka yang mendalam menyelimuti prosesi pemakaman Sintong Hutapea. Suasana haru begitu terasa ketika peti jenazah mulai diturunkan ke liang lahat. Dari Pertamina baik, tadi sudah bertemu. Mereka sangat respect, mereka mengucapkan turut bela sungkawa dan turut berduka cita. Mereka sangat respect ya. Dari Jasa Marga juga mereka sangat respect karena mereka tidak menyangka kejadian ini dan memang bukan maunya. Memang ini kejadian yang tidak kita sengaja kan ya. Namanya kejadian di luar daripada nalar kita. Saat ini lampu lalu lintas CBD Transyogi ditutup sementara. Pemkot Bekasi akan menutup permanen berdasarkan hasil audit jalan dan hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi.
Faktor kecelakaan saya kira banyak hal yang bisa memungkinkan. Ya, bisa dilihat dari alignment jalan, bisa lihat dari pengemudi, bisa lihat dari sisi kendaraan, termasuk dari sisi fasilitas yang ada. Ya, jadi saya kira apa yang dilakukan KNKT, yang dilakukan oleh jajaran Lantas Polri, saya kira itu adalah nanti akan menjadi salah satu rujukan hasil akhir dari penyelidikan yang ada. Lampu merah itu usulan dari pihak PT Ciputra, Pak? Nah, itu nanti ngomongin ke Dinas Perhubungan. Tapi bakal dibongkar, Pak? Gimana? Bakal dibongkar untuk lampu merah itu? Kan kita belum lihat hasil dari ini nih, audit jalan ya. Kan kita ada yang namanya audit jalan terkait dengan kondisi yang ada. Kalau memang itu memang harus dibongkar, ya kita bongkar. Kemudian harus kita tutup secara permanen. Hingga kini, Komite Nasional Keselamatan Transportasi masih melakukan investigasi penyebab kecelakaan maut truk Pertamina yang menewaskan 10 orang dan 5 orang terluka. Kecelakaan maut ini terjadi pada Senin 18 Juli 2022. Truk pengangkut bahan bakar minyak milik Pertamina menabrak sejumlah sepeda motor dan mobil di lampu lalu lintas CBD Transyogi. Tim Liputan, Kompas TV. Polri akan ungkap data di dalam rekaman CCTV yang ditemukan di lokasi tewasnya Brigadir Yosua. Sebelumnya, Kapolres Metro Jakarta Selatan menyebut CCTV rusak 2 pekan sebelum kejadian. Informasinya akan kami hadirkan seusai jeda di Indonesia Update. Sehat berstamina. Madu TJ Saset, enak sehatnya. Bahaya kurang vitamin D. Onde-mande vitamin D. Berjemur aja, cukup nggak ya? Minum MyWell Vitamin D 1000 IU. Penuhi kebutuhan vitamin D, jaga imun well everyday. MyWell Vitamin D 100% well everyday. Sebagai mantan atlet, kami sadar masa kejayaan itu ada umurnya. Itu sebabnya kami terjun ke dunia bisnis. Dulu tiap transaksi banyak biaya ini itu. Tapi di tabungan BDN Bisnis beda. Bisa bebas biaya transaksi itu juara banget. Tabungan BDN Bisnis, dukungan lengkap untuk bisnis tumbuh lebih besar. Karena bisnis gak cuma tentang hari ini, tapi juga esok hari. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Yuhu, saatnya pesta pasta kejutan rasa. Wow, delicious, yo! Coba semuanya sekarang. Pizza Hut, selalu lebih banyak pilihan. Baru bangun kerjaan udah numpuk. Aqua dulu. Sekali seperangkat alat sholat dibayar tunai. Paham? Silakan. Gak usah gugup, Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpan. Beda kegiatan, beda masalah, beda Counterpan-nya. Kemasan paket duo Counterpan. Harga hemat. Harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Ada yang baru dari MyBox? Ada, baru, MyBox Plus. Ada apanya? Ada tambahan pilihannya. Ada yang lebih banyak lagi? Ada dong, MyBox XL. Baru, MyBox Plus dan MyBox XL. Selalu lebih puas kenyangnya. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk.
Talula, madu TJ. Iya. Kalau panas dalam, sariawan? Bisa, madu TJ panas dalam. Minum bila perlu. Madu TJ panas dalam. Madu plus herbal dari bahan alam. Bantu redakan panas dalam. Madu TJ panas dalam. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak, halal, yakin. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpain-nya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, harga hemat, dapat dua manfaat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kapolri menyetujui atau memerintahkan penyidik untuk membentuk tim untuk menggali atau membongkar kuburan. Rangkaian dari proses penyidikan yang saat ini sedang dilaksanakan betul-betul bisa berjalan dengan baik dan membuat terang peristiwa yang terjadi. Saudara, kasus tewasnya Brigadir Yosua memasuki babak baru. Dengan adanya temuan CCTV oleh polisi, diharapkan bisa segera mengungkap terang kasus tewasnya polisi di Rumah Jenderal Bintang 2 ini. Kita sudah menemukan CCTV yang bisa mengungkap secara jelas tentang konstruksi kasus ini. Rekaman kamera pemantau atau CCTV di rumah Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Verdi Sambo akhirnya ditemukan. Tentu keberadaan CCTV di rumah dinas ini dinilai dapat mengungkap terang rekonstruksi peristiwa tewasnya Brigadir Yosua. Saat ini isi rekaman CCTV sedang diselidiki oleh tim Polri di laboratorium forensik. Beberapa bukti baru ini sedang proses di laboratorium forensik untuk kita lihat, karena tentu ini kita peroleh, penyidik memperoleh dari beberapa sumber, ada beberapa hal yang harus dilakukan sinkronisasi, kalibrasi waktu. Kadang-kadang ada 3 CCTV di satu titik yang sama tapi waktunya bisa berbeda-beda. Nah, tentu ini harus melalui proses yang tes 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan media sekalian. Pada kesempatan sore hari ini, saya akan menyampaikan terkait dengan perintah dari Mabes Polri terkait penonaktifan jabatan Kapolres Metro Jakarta Selatan. Pada hari ini, tadi tepat pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat, Bapak Kapolda Metro Jaya telah mengeluarkan surat perintah dengan nomor 158/7 Romawi /Cap/2002 tanggal 21 Juli tahun 2002 tentang pelaksanaan tugas atau PLT Kapolres Metro Jakarta Selatan. Dalam surat perintah tersebut, Bapak Kapolda menunjuk Kombes Pol Yandri Irsan SIK MSI yang sehari-hari di Polda Metro sebagai Direktur Pamofit Polda Metro Jaya, ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Kapolres Metro Jakarta Selatan
menggantikan pejabat yang lama. Dengan demikian diharapkan dengan keluarnya surat perintah ini, maka berlaku mulai hari ini dinamika operasional kegiatan kepolisian di Polres Metro Jakarta Selatan akan diemban oleh pelaksana tugas yang baru. Demikian rekan-rekan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Cukup ya? Nggak ada bukit tanah. Apa lagi? Rosuryo? Ya. Ya? Gimana? Apa? Oh iya, tanya Mabes Polri, kan Mabes Polri kan? Kan kita udah disampaikan tadi malam itu kan gitu ya. Ya, oke ya. Dan saudara, untuk mengetahui informasi terkini terkait temuan CCTV dan apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh Polri untuk mengungkap dari kasus polisi tewas di rumah atau kediaman Jenderal Bintang 2, kita sudah bersama jurnalis Kompas TV Gratia Adur di Mabes Polri Jakarta. Selamat siang, Gracia. Gracia, polisi berjanji akan membuka kasus ini secara gamblang. Lalu apa saja hasil pengembangan kasus polisi yang telah dilakukan sejauh ini? Ya, untuk sejauh ini Jihan dan juga saudara, polisi sudah menemukan rekaman CCTV yang sebelumnya dinyatakan rusak, namun kini sudah ditemukan. Nah, apa yang menjadi langkah selanjutnya? Saat ini polisi masih mendalami isi rekaman tersebut, sehingga polisi masih belum bisa menyampaikan informasi terbaru terkait isi rekaman tersebut, karena tim penyidik masih melakukan proses sinkronisasi dan juga kalibrasi waktu. Karena 3 rekaman CCTV yang ditempatkan di lokasi yang sama, tepatnya di rumah dinas Irjen Verdi Sambo ini, bisa saja merekam waktu yang berbeda-beda. Nah, sebelumnya diketahui Jihan dan juga saudara, saat kasus ini diselidiki oleh Polres Metro Jakarta Selatan, sebelumnya dinyatakan bahwa CCTV ini rusak. Namun beberapa hari kemudian polisi mengungkap tadi malam bahwa sudah ditemukan rekaman CCTV-nya. Kemudian Jihan dan juga saudara, yang menjadi sorotan penting lainnya adalah Polri menonaktifkan 2 perwira polisi. Salah satunya adalah Karopaminal Divpropam Polri Brigjen Hendra Kurniawan dan juga Kapolres Metro Jakarta Selatan, yaitu Kombes Budi Herdi Susanto. Tujuannya mengapa? Agar investigasi ataupun proses penyidikan ini berjalan secara transparan dan juga independen. Berikut liputan lengkapnya. Kapolri Jenderal Listio Sigit kembali menonaktifkan bawahannya yang terkait dengan kasus kematian Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat adalah Karopaminal Divpropam Polri Brigjen Hendra Kurniawan dan Kapolres Jakarta Selatan Kombes Budi Henry Susianto yang dinonaktifkan dari jabatannya. Langkah ini demi menjaga objektivitas, transparansi, dan independensi dalam menangani kasus polisi tembak polisi di rumah Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Verdi Sambo. Untuk menonaktifkan 2 orang. Yang pertama yang dinonaktifkan adalah Karopaminal Brigjen Pol Hendra Kurniawan. Yang kedua yang dinonaktifkan pada malam ini adalah Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Pol Budi Herdi. Desakan untuk menonaktifkan 2 pejabat Polri ini awalnya disampaikan oleh kuasa hukum Brigadir Yosua. Karopaminal Divpropam Polri Brigjen Hendra Kurniawan dinilai adalah orang yang melakukan tekanan dan pelarangan ketika mengirim jenazah. Ia juga yang melarang pihak keluarga membuka peti jenazah Brigadir Yosua. Sementara itu keluarga juga meminta Kapolres Metro Jakarta Selatan ikut dinonaktifkan dari jabatannya karena ia dinilai bekerja tidak sesuai dengan prosedur dalam mengungkap perkara tindak pidana terkait pembunuhan Brigadir Yosua. Kepada Bapak Kapolri supaya untuk sementara menonaktifkan dari Propam Polri. Yang kedua atas nama Verdi Sambo ya, kemudian menonaktifkan juga Karopaminal atas nama Brigadir Jenderal Polisi Hendra.
Yang ketiga, menonaktifkan Kapolres Jakarta Selatan supaya objektif perkara ini disidik dengan baik, kan begitu. Melalui kuasa hukumnya, keluarga Brigadir Yosua pun mengapresiasi langkah Polri yang telah mengakomodasi permintaan mereka. Langkah pencopotan ini pun untuk memastikan bahwa Kapolri secara terbuka menyerap aspirasi masyarakat dalam pengungkapan kasus tewasnya Brigadir Yosua. Tim Liputan Kompas TV. Keluarga merasa ada kejanggalan dari kasus kematian Brigadir Yosua ini, saudara, sehingga pihak keluarga ini melaporkan ke Barreskrim Polri atas dugaan kasus pembunuhan berencana. Mengapa? Karena pihak keluarga menemukan ada beberapa luka yang berada di tubuh korban dari Brigadir Yosua. Salah satunya adalah luka di leher, kemudian luka lebam dan juga luka sayatan. Maka pihak keluarga meminta Barreskrim Polri untuk melakukan autopsi ulang secara mandiri, dan ini pun disetujui oleh Barreskrim Polri. Dan apa yang menjadi alasannya? Karena juga sebelumnya pihak keluarga ini menolak hasil autopsi yang dilakukan pertama kali, yaitu di Rumah Sakit Polri, sehingga meminta autopsi ini dilakukan secara mandiri agar transparan dan legal, saudara. Nah, kemudian untuk melakukan proses autopsi ini, Barreskrim Polri ini melibatkan dua organisasi, salah satunya adalah Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri, juga Dokter Forensik Indonesia. Berikut liputannya, saudara. Desakan agar jenazah Brigadir Yosua diotopsi ulang tak lepas dari sederet kejanggalan yang ditemukan pihak keluarga. Di antaranya adalah temuan luka sayatan di tubuh jenazah. Keluarga pun meminta otopsi tidak dilakukan di RS Polri, melainkan di rumah sakit lain untuk menjaga objektivitas hasil otopsi. Kami memohon supaya Bapak Kapolri memerintahkan jajarannya, khususnya penyidik yang menangani perkara ini, membentuk tim independen, yaitu melibatkan dokter-dokter bukan lagi yang dulu, yaitu dari pertama RSPAD, Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, yang kedua dari Rumah Sakit Angkatan Laut, yang ketiga dari Rumah Sakit Angkatan Udara, yang keempat dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Permohonan ekshumasi atau otopsi ulang Brigadir Yosua sudah disetujui. Ekshumasi atau otopsi ulang akan segera dilaksanakan dengan melibatkan tim independen. Pihak keluarga meminta untuk dilaksanakan ekshumasi atau otopsi ulang. Tadi juga kita sudah menerima suratnya secara resmi. Nah, tentu ini akan segera saya tindak lanjuti dengan cepat. Saya akan berkoordinasi dengan kedokteran forensik, termasuk juga tentunya akan melibatkan unsur-unsur di luar kedokteran forensik Polri, termasuk Persatuan Dokter Forensik Indonesia. Dalam proses otopsi ulang, berkurangnya data dari hasil otopsi sangat mungkin terjadi. Dokter forensik pun harus berlomba dengan proses pembusukan jenazah agar data otopsi ulang ini bisa dibandingkan dengan data otopsi awal. Dari data otopsi ulang ini tentu sangat dinanti guna menguak terang kasus kematian Brigadir Yosua. Tim Liputan Kompas TV. Saat ini para jurnalis masih menunggu di Barreskrim Polri terkait hasil otopsi yang dilakukan lagi oleh pihak keluarga, dan kami juga masih menunggu dari tim penyidik yang saat ini juga masih mengusut tuntas dari isi rekaman tersebut. Nah, jika sudah diusut tuntas, maka nanti akan disampaikan kepada publik bagaimana informasi dari isi rekaman tersebut dan juga bagaimana dari hasil otopsi yang dilakukan pada hari ini. Jihad. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Gracia Adur, melaporkan langsung dari Mabes Polri Jakarta. Selamat bertugas kembali. Saudara mengaku terlilit utang, seorang perempuan tega menjual bayi yang masih keponakannya sendiri seharga 30 juta rupiah. Tetaplah bersama kami di Indonesia Update. Saatnya pesta pasta kejutan rasa. Wow, delicious, yo! Coba semuanya sekarang. Pizza Hut, selalu lebih banyak pilihan. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpan. Beda kegiatan,
Beda masalah, beda counterpain-nya. Kemasan paket duo counterpain, harga hemat. Harga hemat, harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangat counterpain clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi counterpain cool untuk pendinginan saat olahraga. Hey, ada madu teje sase, madu teje sase, sehat berstamina. Madu teje saset, enak sehatnya. Bahaya kurang vitamin D. Onde-mande vitamin D. Berjemur aja, cukup nggak ya? Minum MyWell Vitamin D 1000 IU. Penuhi kebutuhan vitamin D, jaga imun well everyday. MyWell Vitamin D 100% well everyday. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care, ada yang baru. Fresh Care Present Relax kayu putih. Minyak kayu putih eukaliptus yang bisa ngerock and roll. Bisa ngerock lebih berasa. Bisa ngeroll, pegangannya nyaman. Bikin lega. Fresh Care. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Baru bangun kerjaan udah numpuk. Aqua dulu. Kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Paham? Gak usah gugup, Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Ada yang baru dari MyBox? Ada, baru, MyBox Plus. Ada apanya? Ada tambahan pilihannya. Ada yang lebih banyak lagi? Ada dong, MyBox XL. Baru, MyBox Plus dan MyBox XL. Selalu lebih puas kenyangnya. Tetap semangat, butuh yang hangat. Baru Madu TJ Jahe Merah Mint. Dengan madu murni, jahe merah, dan mint membantu menjaga daya tahan tubuh. Madu TJ Jahe Merah Mint. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit. Niatku jaga kesehatan. Sebagai mantan atlet, kami sadar masa kejayaan itu ada umurnya. Itu sebabnya kami terjun ke dunia bisnis. Dulu tiap transaksi banyak biaya ini itu. Tapi di tabungan BDN Bisnis beda. Bisa bebas biaya transaksi itu juara banget. Tabungan BDN Bisnis, dukungan lengkap untuk bisnis tumbuh lebih besar. Karena bisnis gak cuma tentang hari ini, tapi juga esok hari. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le mineral. Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Update. Saudara, unjuk rasa mahasiswa di depan Kejaksaan Negeri Kota Palopo, Sulawesi Selatan berakhir ricuh. 1 orang petugas keamanan meninggal tertimpa pagar. Mahasiswa menuntut penuntasan sejumlah kasus dugaan korupsi yang ditangani Kejaksaan Negeri Palopo. Dalam aksi ini, mahasiswa memaksa masuk ke dalam gedung kejaksaan dengan cara mendobrak pintu pagar. Aksi saling dorong antara mahasiswa dan petugas keamanan pun terjadi hingga pintu pagar kejaksaan roboh. Akibat kejadian saling dorong antara mahasiswa dan petugas keamanan di depan pintu pagar Kejaksaan Negeri Palopo, 2 orang satpam tertimpa pagar pintu kejaksaan. Setelah mendapat perawatan di rumah sakit, 1 orang satpam dinyatakan meninggal dunia. Sementara 1 orang satpam lainnya masih menjalani perawatan medis.
Pak? Kita sudah arahkan ke rumah sakit dan istilahnya kita ada info perkembangan kesehatannya, tapi yang jelas kami sudah dapat informasi dari dokter yang merawat salah satu satpam kami atas nama Pak Aziz menjadi korban tertimpa bakteri ini dan beliau tadi informasinya meninggal dunia. Saudara, polisi tetapkan 2 orang tersangka kasus penganiayaan terhadap mahasiswa baru Poltekkes Makassar, Sulawesi Selatan. Kedua tersangka hingga kini masih buron. Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan telah menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus penganiayaan terhadap mahasiswa baru Politeknik Kesehatan Makassar. Kedua tersangka merupakan mahasiswa aktif dan mahasiswa drop out Politeknik Kesehatan Makassar. Kendati telah menetapkan 2 tersangka, hingga saat ini keduanya masih buron dan dalam pengejaran polisi. Polisi pun mengeluarkan daftar pencarian orang atau DPO terhadap kedua tersangka ini. Polisi juga meminta kedua tersangka untuk menyerahkan diri. Dan penyidik Polsek Rapocini telah menetapkan 2 orang tersangka. Dan hari ini karena tidak memenuhi panggilan penyidik sehingga telah diterbitkan daftar pencarian orang. Inisial M dan W. Perannya sendiri keduanya ini seperti apa, Pak? Ya, sebagai pelaku utama. Kan yang disampaikan bahwa di rumah kos itu. Sebelumnya, seorang mahasiswa baru di Politeknik Kesehatan Makassar bernama Muhammad Hadrian melaporkan seniornya ke Polsek Rapocini atas dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh seniornya. Penganiayaan dilakukan kepada korban dan 11 rekannya pasca mengikuti masa orientasi di kampus Poltekkes Makassar. Tidak hanya dianiaya, korban mengaku diculik dan dibekap di kamar indekos. Rama Pratama, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan. Yang juga menjadi sorotan, saudara, seorang perempuan tega menjual bayi yang masih keponakannya sendiri di Pademangan, Jakarta Utara. Tersangka menjual bayi seharga 30 juta rupiah melalui pesan singkat di media sosial. Gegara utang piutang, seorang perempuan tega menjual bayi berusia 8 bulan di Pademangan, Jakarta Utara. Tersangka menjual bayi yang masih juga keponakannya sendiri seharga 30 juta rupiah melalui media sosial. Untuk melancarkan aksinya, tersangka mengancam ibu bayi lantaran mempunyai utang kepada pelaku sebesar 11 juta rupiah. Ibu korban terpaksa merelakan anaknya dijual tersangka karena diancam akan diusir dari tempat kontrakan dan dilaporkan ke polisi akibat tidak bisa membayar utang. Polisi yang mengetahui adanya perdagangan bayi dari laporan warga langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan tersangka di sebuah hotel di kawasan Pademangan. Bayi usia 8 bulan ini adalah keponakan dari tersangka. Ternyata setelah ditawar-tawarkan melalui media perpesanan instan, bayi ini dihargai 30 juta. Tentunya dalam hal ini selain motif untuk membayar lunas hutang, namun tersangka juga punya motif lain, mendapat keuntungan lebih dari penjual. Dari tangan tersangka, polisi menyita uang tunai, ponsel, dan pakaian tersangka. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini tersangka mendekam di sel tahanan Mapores, Jakarta Utara. Tersangka dijerat dengan pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Nizar Ramadika, Kompas TV, Jakarta. Saudara, Indonesia Update masih akan kembali dengan sejumlah informasi lain, di antaranya seorang calon kepala desa di Ogan Ilir, Sumatera Selatan tewas dibunuh orang tak dikenal. Tetaplah bersama kami di Indonesia Update. Madu TJ. Iya. Kalau panas dalam, sariawan bisa. Madu TJ panas dalam. Minum bila perlu. Madu TJ panas dalam. Madu plus herbal dari bahan alam. Bantu redakan panas dalam. Madu TJ panas dalam.
Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab? Yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ. Enak, halal. Yakin. Hangat Counterpan Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpain-nya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, harga hemat, dapat dua manfaat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Yuhu, saatnya pesta-pasta kejutan rasa. Wow, delicious, yo! Coba semuanya sekarang. Pizza Hut, selalu lebih banyak pilihan. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care, ada yang baru. Fresh Care Present Me Like kayu putih. Minyak kayu putih eukaliptus. Yang bisa ngerock and roll. Bisa ngerock lebih berasa. Bisa ngeroll, pegangannya nyaman. Bikin lega. Fresh Care. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Ada yang baru dari MyBox? Ada, baru, MyBox Plus. Ada apanya? Ada tambahan pilihannya. Ada yang lebih banyak lagi? Ada dong, MyBox XL. Baru, MyBox Plus dan MyBox XL. Selalu lebih puas kenyangnya. Tetap semangat, butuh yang hangat. Baru Madu TJ Jahe Merah Mint. Dengan madu murni, jahe merah, dan mint membantu menjaga daya tahan tubuh. Madu TJ Jahe Merah Mint. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit. Niatku jaga kesehatan. Hangat Counterpan Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpain-nya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, harga hemat, dapat dua manfaat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Bella. Ya, Brian. Aku pengen. Pengen apa? Minum kopi lagi. Minum Top White Coffee. Top White Coffee. Kopinya smooth. Enaknya autentik. Relaxing, bikin kalem. Bisa sering ngopi deh. Jadi love banget. The authentic taste of white coffee dari Bisfood. Ngopi lagi yuk? Bareng Top White Coffee. Saudara, seorang calon kepala desa di Ogan Ilir, Sumatera Selatan tewas dibunuh orang tak dikenal. Pelaku menggunakan penutup wajah saat melakukan aksinya. Seorang calon kepala desa di Ogan Ilir, Sumatera Selatan tewas mengenaskan dengan luka tembak dan luka bacok. Ia dibunuh tak jauh dari rumahnya di Desa Betung 2, Kecamatan Lubuk Keliat, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Tetangga korban menyebut sebelum ditemukan tewas, ada seseorang yang datang menggedor rumah korban seusai sholat subuh. Saat itu, istri korban sudah mencegah agar korban tak keluar rumah. Saat keluar dan membuka pintu, korban langsung ditembak dan dibacok oleh pelaku yang menggunakan penutup wajah. Arfani ini sedang berada di rumah kediamannya bersama istri dan anak-anaknya. Dia tidak tahu di mana dia diencerkan untuk membunuh dia. Rupanya begitu keluar dari rumah, si pelaku langsung menembakkan senjata. Kurang puas dari tersebut,
pelaku si Pani sudah roboh mencecang uji kami ini pakai golok. Pihak keluarga mengatakan sebelum tewas, korban Arpani menerima panggilan telepon. Korban Arpani merupakan satu dari 6 calon kades di Desa Betung 2, Kecamatan Lubuk Liat. Kejadiannya, dia ini ada yang nelpon, katanya. Gak tahu dia pas keluar ada yang nembak, langsung main dulu. Ya, di sini, ini leher, sama di sini. Itu luka apa, Pak? Luka senjata tajam. Bukan tembak, Pak? Bukan. Oh, nggak ada tembakan, nggak ada, Pak? Ada katanya, tapi belum ini. Oh, belum tahu. Katanya mau nyalonin kades, Pak? Iya. Kapan itu, Pak, pilkadesnya? 2002 ini, bulan 10 ini. Oh, bulan 10 ini. Calon kades mana, Pak? Betung 2. Korban Arpani kini masih berada di Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk kepentingan otopsi. Polisi menyebut pelaku membacok korban dengan menggunakan parang. Hingga kini, polisi juga masih memburu pelaku yang belum diketahui identitasnya. Tim Liputan, Kompas TV. Dan saudara, selanjutnya kita akan pantau bagaimana kondisi arus lalu lintas pada sore hari ini bersama petugas NTMC Polri, Bribtu Aniza. Selamat sore Bribtu Aniza, silahkan dengan laporan Anda. Ya, baik, selamat sore Jihan dan saudara. Saatnya kita akan lihat bagaimana situasi lalu lintas pada sore hari ini memasuki jam pulang perkantoran yang memang sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa titik di Indonesia. Selanjutnya ada sejumlah titik yang akan kita pantau berdasarkan pertanyaan dari sahabat Kompas TV di Instagram. Untuk yang pertama, ya ini pertanyaan dari akun @lizandru. Sekitar menuju Jalan Sudirman yang macet di titik mana saja kah, Min? Nah, kita lihat dari CCTV, ya ini di kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Ya, untuk sore hari ini situasi arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke Semanggi maupun Senayan terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Begitupun untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke Kuningan maupun Cawang juga pada sore hari ini terpantau dalam keadaan ramai namun tetap lancar. Dihimbau untuk para pengendara untuk tetap berhati-hati karena adanya angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk mengangkut dan menurunkan penumpang tidak pada tempatnya. Dan selanjutnya pertanyaan dari akun @jengroro, ya ini bagaimana situasi lalu lintas menuju Kalimalang dari arah Jakarta? Dari pantauan CCTV di Kalimalang, Jakarta Timur untuk sore hari ini, ini arus lalu lintas dari arah Kalimalang yang akan menuju ke Pondok Gede terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Ketersendatan sesekali terjadi hanya menjelang traffic light, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Kalimalang yang akan menuju ke Bekasi, begitupun untuk arah sebaliknya, pada sore hari ini juga masih terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Harap bagi para pengendara untuk tetap waspada dengan tidak menerobos jalur berlawanan arah dan patuhi rambu-rambu lalu lintas yang sudah terpasang di sepanjang jalan. Lalu ada pertanyaan dari akun @Dewi Jabong, ya ini apakah ada info CCTV lalu lintas di Situbondo, Jawa Timur? Mohon info, semoga dijawab. Ya baik, kita akan memantau CCTV ya ini di kawasan alun-alun Situbondo, Jawa Timur. Untuk sore hari ini situasi arus lalu lintas ya ini di kawasan Situbondo, tepatnya dari arah Karangasem yang akan menuju ke Mandaan. Situasi lalu lintas terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Terlihat tadinya kepadatan volume kendaraan karena kendaraan yang akan menuju antrian traffic light namun selepasnya kembali lancar, begitupun untuk arah sebaliknya. Kami himbau bagi para pengendara yang akan melintas di kawasan ini agar tetap berhati-hati karena masih terlihat adanya kendaraan berat yang melintas di kawasan ini. Dan untuk yang keempat, ya ini ada pertanyaan dari akun @restipiu. Mohon info kendaraan di sekitar Harmoni ya Min, apakah sudah mulai macet sore ini? Baik, kita lihat dari CCTV di kawasan Harmoni, Jakarta Pusat. Untuk arus lalu lintas pada sore hari ini, ya ini dari arah Suryo Pranoto yang akan menuju ke Jalan Insinyur Haji Juanda. Situasi arus lalu lintas terpantau ramai dan lancar. Memang sudah terlihat adanya kepadatan volume kendaraan hanya menjelang antrian traffic light, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun untuk arus lalu lintas dari arah Gajah Mada yang akan menuju ke arah Majapahit juga sore ini masih terpantau dalam keadaan ramai dan lancar.
Kami himbau bagi para pengendara untuk tetap waspada dan dihimbau kepada para pengendara untuk berhenti tepat di belakang garis stop untuk menunggu antrian traffic light. Ya, selalu berhati-hati dalam berkendara dan juga waspada terhadap cuaca yang tidak menentu. Selalu patuhi aturan dalam berlalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas. Demikian beberapa pertanyaan dari sahabat Kompas TV yang telah kami jawab. Bagi sahabat Kompas TV yang ingin mengetahui beragam informasi tentang lalu lintas, silakan kirim pertanyaan melalui Twitter dan Instagram dengan mention ke @kompastv. Gunakan tagar serta maksud kami gunakan tagar NTMC menjawab. Ya, demikian kembali ke Jihan di studio Kompas TV, silahkan. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Bribtu Aniza. Selamat bertugas kembali. Saudara, usai jeda Indonesia Update masih akan kembali dengan informasi. Wali Kota Surabaya masuk gorong-gorong untuk melihat kondisi saluran air bawah tanah. Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat di Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, harga hemat, dapat dua manfaat. Hangat di Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Aku gagal. Katanya keju leleh, tapi ini nggak leleh-leleh. Makanya cheesy corn dog-nya pakai Kraft Quick Melt, pasti leleh. Teksturnya pas, anti encer, anti gagal. Yang lain cuma ngaku-ngaku leleh. Enak banget. Bunda beli ya. Bikin dong, pakai Kraft Quick Melt. Masak simpel, anti gagal, ala chef Bunda. Lelehnya asli, semangatnya pasti. Jika kamu minum yang dingin dan terasa ngilu seperti ini, gigi kamu mungkin kehilangan lapisan mineral alami penyebab ngilu pada gigi sensitif. Sensitif Mineral Export by Pepsodent. Terobosan formula terkini, bantu perbaiki 100% area gigi sensitif dengan mineral alami. Meredakan ngilu dan mencegahnya datang kembali. Redakan ngilu dengan mineral alami. Sensitif Mineral Export by Pepsodent. Hangat di Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat di Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, harga hemat, dapat dua manfaat. Hangat di Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Dengan main di luar, anakku jadi belajar. Banyak kuman loh. Gak khawatir dia sakit, kan ada perlindungan Detol yang efektif melawan kuman. 100% perlindungan lebih baik. Detol. Hangat di Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat di Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, harga hemat, dapat dua manfaat. Hangat di Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le mineral. Aku gagal. Katanya keju leleh, tapi ini nggak leleh-leleh. Makanya cheesy corn dog-nya pakai Kraft Quick Melt, pasti leleh. Teksturnya pas, anti encer, anti gagal. Yang lain cuma ngaku-ngaku leleh. Enak banget. Bunda beli ya. Bikin dong, pakai Kraft Quick Melt. Masak simpel, anti gagal, ala chef Bunda. Lelehnya asli, semangatnya pasti.
Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Saudara, antisipasi banjir di tengah kota, Wali Kota Surabaya Edi Cahyadi belusukan ke dalam gorong-gorong. Hal itu ia lakukan untuk mengecek langsung kondisi saluran bawah tanah. Pengecekan langsung ke dalam saluran bawah tanah dilakukan Wali Kota Surabaya Edi Cahyadi di beberapa titik. Dalam pengecekan itu ditemukan banyak saluran yang tidak terhubung dengan baik. Bahkan ditemukan juga penyempitan saluran di beberapa titik yang diduga menjadi penyebab banjir di pusat kota Surabaya. Sekali Mas ya. Ke pompa Raga tapi kita potong ke rumah pompa Kenari. Ternyata di bawah rumah pompa Kenari ini ada riul yang gedenya seperti ini. Maka kalau dia masuk ke pompa Raga itu pasti penuh. Jadi kita crossing ke arah rumah pompa Kenari. Jadi insya Allah nanti di PBI yang tempatnya patung di dalam riulnya, nang riul sing ono nang jerone pompa Kenari tadi, itu ternyata ada pedestrian besar. Tapi setelah saya masuk di dalamnya, itu udah dicili. Makanya saya suruh bongkar karena riolnya besar. Berarti apa? Sekarang yang sudah terbangun tadi itu burung konek kabeh. Tapi kalau kita lihat dari atas konek kabeh. Tapi ternyata dalamnya konek tapi ada yang. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Indonesia Update hari ini. Situasi memang terus membaik, namun kita tetap harus waspada karena COVID masih ada. Selalu gunakan masker saat beraktivitas di dalam ruangan, vaksinasi lengkap dan booster untuk perlindungan sempurna demi imunitas kita semua. Akhir kata, saya Jihan Novita pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.